Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan organisasional dan manajemen stres. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Utami dan 3 teman saya yaitu Kurniawan Budiharto, Yuliani Kurniasari, dan Selvia Dwi Rahmawati. Yang pertama, kekuatan untuk perubahan. Perubahan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan keadaan yang ada di pasar. Adapun penyebab perubahan dalam organisasi: 1. Tenaga kerja, 2. Teknologi, 3. Goncangan ekonomi, 4. Kompetisi, 5. Kecenderungan sosial, dan 6. Politik dunia. Selanjutnya ada perubahan terencana. Perubahan terencana adalah sebuah perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Tujuan dari perubahan yang direncanakan yaitu: 1. Untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Untuk mengubah perilaku dari karyawan. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap perubahan. 1. Sumber-sumber dari perlawanan terhadap perubahan, yang meliputi sumber-sumber individu, yaitu kebiasaan. Kebiasaan untuk mengatasi kerumitan kehidupan, maka kita akan bersandar pada kebiasaan atau tanggapan-tanggapan yang terprogram. Namun ketika menghadapi perubahan, maka kecenderungan ini akan memberikan tanggapan dalam cara-cara yang biasa kita lakukan menjadi sebuah sumber perlawanan. Selanjutnya, keamanan. Orang-orang dengan kebutuhan keamanan yang tinggi cenderung melawan perubahan karena dapat mengancam perasaan keselamatan mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi. Perubahan dalam tugas pekerjaan atau kerja rutin yang ditetapkan dapat meningkatkan ketakutan ekonomi jika orang-orang khawatir bahwa mereka tidak dapat melaksanakan tugas yang baru atau rutin terhadap standar mereka sebelumnya, terutama ketika gaji secara erat terkait dengan produktivitas. Selanjutnya ada takut terhadap ketidaktahuan. Perubahan menggantikan ketidakjelasan dan ketidakpastian atas ketidaktahuan. Selanjutnya ada pemrosesan informasi secara selektif. Para individu merasa bersalah atas secara selektif memproses informasi agar menjaga persepsi mereka tetap utuh. Mereka mendengar apa yang mereka ingin dengar, dan mereka akan mengabaikan informasi yang menantang dunia yang telah mereka ciptakan. Selain ada sumber-sumber individu, juga ada sumber-sumber organisasi yang meliputi kelemahan struktural. Organisasi-organisasi yang telah menciptakan mekanisme seperti proses seleksi mereka dan regulasi yang terformalisasi untuk menghasilkan stabilitas. Ketika organisasi menghadapi perubahan, maka kelemahan struktural ini bertindak sebagai pengimbang untuk mempertahankan stabilitas. Selanjutnya ada fokus pada perubahan yang terbatas. Organisasi-organisasi terdiri atas sejumlah subsistem yang saling tergantung. Salah satu tidak dapat diubah tanpa mempengaruhi yang lainnya. Oleh karenanya, perubahan dibatasi dalam subsistem cenderung ditiadakan oleh sistem yang lebih besar. Selanjutnya ada kelemahan kelompok. Bahkan jika para individu ingin mengubah perilaku mereka, maka norma kelompok akan bertindak sebagai kendala. Selanjutnya ada ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian dari kelompok yang memiliki spesialisasi. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap kekuatan hubungan yang diciptakan. Pembagian kembali otoritas pengambilan keputusan dapat mengancam kekuatan hubungan yang diciptakan di dalam organisasi. Selanjutnya, mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Terdapat 8 taktik dalam berhadapan dengan perlawanan terhadap perubahan. A. Pendidikan dan komunikasi. B. Partisipasi. C. Membangun dukungan dan komitmen. D. Mengembangkan hubungan yang positif.
E. Mengimplementasikan perubahan secara adil. F. Manipulasi dan kooptasi. G. Memilih orang yang menerima perubahan. Dan yang terakhir H. Paksaan. 3. Politik perubahan. Politik menyarankan dorongan untuk perubahan lebih cenderung datang dari luar, karyawan yang baru dari organisasi, atau manajer yang baru saja dipindahkan dari struktur kekuasaan utama. Dan selanjutnya itu ada pendekatan untuk mengelola perubahan organisasional. Yang pertama ada model 4 langkah dari Lewin. Kurt Lewin menyatakan bahwa keberhasilan perubahan dalam organisasi akan mengikuti 4 langkah. Yang pertama mencairkan, yang kedua itu ada pergerakan, yang ketiga beku kembali, yang keempat kekuatan yang mendorong. Dan selanjutnya ada rencana 8 tahap kotor untuk mengimplementasikan perubahan. Yang pertama membangkitkan rasa urgensi, yang kedua membentuk koalisi pengarah yang kuat, yang ketiga mengembangkan visi dan strategi, yang keempat komunikasi visi perubahan, yang kelima menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut. Yang selanjutnya merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek. Terus yang selanjutnya mengkonsolidasikan pencapaian yang ada dan mendorong lebih banyak lagi perubahan. Yang selanjutnya ada melembagakan pendekatan baru ke dalam kultur organisasi. Yang ketiga ada riset tindakan. Riset tindakan adalah proses perubahan yang didasarkan pada kumpulan data secara sistematis dan melakukan seleksi atas tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang diindikasikan oleh data yang dianalisis. Riset tindakan terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama diagnosis, yang kedua analisis, yang ketiga umpan balik, yang keempat tindakan, dan yang kelima evaluasi. Yang selanjutnya itu ada pengembangan organisasional. Pengembangan organisasional merupakan kumpulan dari investasi perubahan yang terencana ditetapkan pada nilai demokratis, yang humanistik, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan karyawan. Berikut nilai-nilai yang mendasari dalam sebagai besar upaya pengembangan organisasional. Yang pertama menghormati orang, yang kedua kepercayaan dan dukungan, yang ketiga kekuatan pemerataan, yang keempat konfrontasi, dan yang kelima partisipasi. Adapun teknik yang digunakan untuk pengembangan organisasional yang digunakan dalam mewujudkan perubahan yaitu pelatihan sensitivitas, umpan balik atas survei, konsultasi proses, membangun tim, pengembangan antar kelompok, dan pertanyaan apresiatif. Selanjutnya yaitu menciptakan suatu budaya untuk perubahan. Dengan mengelola sebuah pembelajaran organisasi untuk mengembangkan kapasitas secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri dan berubah. Saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan suatu strategi, yang kedua merancang kembali struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu membentuk kembali budaya organisasi. Selanjutnya yaitu stres kerja dan manajemennya. Stres merupakan kondisi dinamis yang di dalamnya individu menghadapi peluang, kendala, atau tuntunan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Sedangkan manajemen stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntunan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu memahami stres dan konsekuensinya. Yang pertama yaitu potensi sumber stres. Ada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Yang kedua yaitu perbedaan individu.
Bukti menunjukkan pekerjaan cenderung negatif terkait dengan stres kerja. Pertama adalah penarikan selektif. Tingkat perputaran sukarela lebih mungkin di antara orang-orang yang mengalami lebih banyak stres. Oleh karena itu, orang-orang yang tetap bertahan dengan suatu organisasi lebih lama adalah mereka yang memiliki sifat lebih tahan terhadap stres atau mereka yang lebih tahan terhadap karakteristik stres dari organisasi mereka. Kedua, orang-orang yang pada akhirnya mengembangkan mekanisme untuk mengatasi dalam berurusan dengan stres. Yang ketiga yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya juga bisa menimbulkan stres, karena di dalam organisasi tersebut banyak karyawan dari negara-negara yang berbeda. Yang keempat yaitu konsekuensi stres. Stres bisa muncul dari berbagai cara, salah satunya yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, dan yang terakhir yaitu gejala perilaku. Yang terakhir yaitu mengelola stres dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Pendekatan individu adalah seseorang karyawan dapat mengambil tanggung jawab pribadi untuk menurunkan level stres. Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan jaringan dukungan sosial yang diperluas. Sedangkan pendekatan organisasional yaitu faktor organisasional yang menyebabkan stres, terutama tuntunan tugas dan peranan. Dikendalikan oleh manajemen dan dengan demikian dapat dimodifikasi atau diubah. Strategi untuk mempertimbangkan meliputi seleksi karyawan yang ditingkatkan, penempatan pekerjaan, pelatihan, penetapan tujuan yang realistis, merancang kembali pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan komunikasi organisasi, cuti panjang karyawan, dan program kesehatan yang korporat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan manajemen stres merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya dengan efektif dalam mengatasi gangguan atau kekacauan mental atau emosional yang timbul karena tanggapan atau respon. Manajemen stres bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Dalam kasus ini, kelompok kami mengambil sebuah jurnal yang berjudul Manajemen Stres Kerja Pengusaha untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Industri Batik Laweyan Surakarta. Yang pertama, latar belakang stres kerja menurut Robbins 2007. Sebagai tanggapan penyesuaian diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dan setiap tindakan dari luar. Situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di perindustrian batik yang besar di Laweyan Surakarta, Jawa Tengah, yaitu Batik Putra Laweyan, Batik Mahkota, Batik Merak, Batik Puspa Kencana, dan Batik Kristenan. Alasan ini menggunakan lokasi penelitian di 5 perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut berdasarkan observasi dan analisis data dalam penelitian pendahuluan adalah perusahaan batik yang mengalami masalah stres tenaga kerja. Selanjutnya, jenis penelitian dan metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan melalui studi kasus. Dalam studi ini tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah stres kerja pengusaha.
Metode analisa yang pertama, mengidentifikasi penyebab stresor yang terjadi di industri batik Laweyan Surakarta, Jawa Tengah. Tahapan ini dengan cara menganalisis dari hasil wawancara responden dan juga analisis dokumentasi, observasi, dan objek penelitian. Kedua, mengidentifikasi akibat atau dampak stres kerja baik secara individu, organisasional di industri batik Laweyan Surakarta, Jawa Tengah. Tahapan ini dengan cara menganalisis dari hasil wawancara responden dan juga analisis dokumentasi, observasi di objek penelitian. Yang ketiga, menyusun model penanganan stres kerja di industri batik Laweyan Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Karakteristik kerja. Dari hasil analisis data lapangan baik melalui wawancara, observasi di industri batik Laweyan Surakarta, terdapat dua karakteristik kerja pengusaha akibat dampak perubahan. Yang pertama, karakteristik stres kerja adalah stres kerja organisasional. Stres kerja ini disebabkan oleh dinamika organisasional dan perilaku manajerial para manajer atau pengusaha. Penyebab stres kerja dinamika organisasional pertama adalah proses regenerasi yang sulit. Yang karakteristik stres kerja yang kedua adalah stres kerja kelompok. Stres kerja kelompok adalah stres kerja yang dikarenakan berbagai macam peristiwa karena masalah atau dinamika kelompok dalam organisasi. Penyebab stres kerja ini dikarenakan berbagai macam hal. Kemudian ada penanganan stres kerja. Dalam mengenai stres kerja di industri batik Laweyan, maka penanganan dengan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama berdasarkan analisis penyebab stres kerja, pendekatan kedua melalui pendekatan pengembangan. Selanjutnya ada pendekatan analisis penyebab stres kerja. Dalam menangani penyebab stres kerja dinamika organisasional, maka dilihat penyebab dinamika organisasional pertama dan kedua adalah proses regenerasi yang sulit dan para pengusaha belum bisa menerapkan profesionalisme. Terima kasih, demikian paparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.